Sekali lagi shalom. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Tidak lupa saya ucapkan selamat datang juga untuk Evi dan Ivani. Selamat bergabung kembali dengan kita di tempat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tidak bisa melawan Tuhan. Kami tidak dapat melalui kehidupan kami tanpa Engkau Yesus. Jagakan Tuhan yang selalu besertaku. Tak mungkin ku kuat
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan sudah mengantar kami tiba di tempat ini dengan selamat. Bahkan Tuhan pertemukan kami kembali dengan kedua hamba-Mu IFI Fani dari Sidoarjo. Boleh tiba di tempat ini dengan selamat. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus melayakkan, menguduskan kami. Ampuni segala salah, dosa, kekurangan, kelemahan kami, supaya ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terkhusus para pelayan Tuhan yang ambil bagian, baik WL, singer, musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, operator, pelayan persembahan, pendoa syafaat. Tuhan menguduskan setiap kehidupan kami, biarlah pelayanan kami juga berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu, kami boleh merasakan damai sejahtera, lawatan Roh Kudus, sukacita surga memenuhi kehidupan kami. Biarlah ibadah kami juga menjadi berkat bagi lingkungan kami yang mendengarkan. Mereka boleh dijamah, dilawat oleh Tuhan. Mereka boleh dimenangkan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Kalau ada kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah ini, kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Saya percaya di tempat yang datang ke tempat ini adalah bukan orang-orang yang tidak mempunyai masalah, bukan orang-orang yang tidak memiliki pergumulan, tetapi kita boleh lebih percaya kepada Tuhan, bahwa berjalan bersama Tuhan kita memiliki jalan keluar. Amin. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan adalah tanduk keselamatan kita? Berkemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahwa Tuhan juga guru
Ibu hari ini? Ketambahan pemain musik baru. Puji nama Tuhan, luar biasa. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk dapat mengerti firman-Nya lebih lagi, agar hidup kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang beri kekuatan.
tidak melihat apa yang akan terjadi di depan, tetap kami percaya karena kami tahu Engkau Allah yang penuh kasih. Jalan-jalanmu tak terselami. Hidup kami ada dalam tangan-Mu, dan kami mau menyerahkan sepenuhnya hidup ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Biar pujian ini menyenangkan hati-Mu dan membawa kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Berbicara Engkau bagi setiap kami. Kami siap mendengar, bahkan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hamba yang terbatas, tapi Engkau Allah yang tak terbatas. Kami percaya setiap firman yang disampaikan memberikan kekuatan bagi kami, bahkan rema dalam hidup kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Ada pemain baru yang luar biasa. Amin. Ya, diimani saudara, diimani. Amin. Dia akan menjadi pemain musik yang Tuhan pakai. Amin. Ya, orang tua, tugas kalian adalah membawa mereka, membawa anak ke dalam tangan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya. Terima kasih untuk tim musik WL Singer yang luar biasa. Semua karena kemurahan Tuhan. Saudara percaya walau tidak melihat. Hari-hari ini saudara dan saya itu harus pegang janji Tuhan. Banyak hal yang akan terjadi kita nggak tahu. Hari ini banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini saudara mengatakan, Tuhan kok seperti ini? Tuhan kenapa semuanya ini terjadi? Saudara, saya perkatakan bahwa Tuhan memiliki rencana, rancangan jauh melebihi daripada pikiran saudara dan saya. Untuk itu tetaplah percaya dan hidup dekat melekat kepada Tuhan, karena hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik. Keadaan dunia tidak semakin baik. Kalau saudara dan saya tidak benar-benar hidup melekat dekat dengan Tuhan, saudara dan saya tidak mampu. Banyak orang datang ke tempat saya hanya satu hal yang mereka mau, untuk dapat melalui setiap masalah. Ada satu kekhawatiran, ketakutan, sehingga tidak bisa berbuat banyak. Ada sesuatu yang menekan jiwanya. Saya perkatakan, kalau hidupmu kosong, engkau tidak akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Engkau rajin beribadah, Minggu ibadah, Senin ada konser, nanti Rabu ada kaum wanita, hari Kamis ada ini. Wah, semua diikutin saudara. Bahkan setiap hari di gereja, tetapi hatinya kosong, zero. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Mereka tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Kalau seseorang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, saya terlalu percaya di dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia pasti tahu bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Karena firman Tuhan dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau saudara tidak hidup melekat kepada Tuhan, apa yang harus saudara perkatakan? Kalau firman itu tidak ada dan tidak tumbuh di dalam hidup saudara, saudara kosong. Menghadapi masalah, saudara pasti berkata begini, ternyata Tuhan itu jauh ya. Ternyata Tuhan itu tidak mendengar, tidak mengetahui, dan rancangan Tuhan itu tidak seperti yang aku inginkan. Saudara, rancangan Tuhan dan rancangan kita jauh berbeda, seperti bedanya langit dan bumi. Kalau saudara masih berkecimpung di dalam sesuatu yang duniawi, yang kedagingan, saudara, saya perkatakan, hidupmu kosong. Engkau tidak bisa
bertumbuh, engkau tidak bisa move on, engkau stagnan. Karena apa? Firman itu tidak ada. Loh Bu, saya ini baca firman loh. Puji Tuhan. Apakah saudara itu menghidupi firman dan firman itu hidup dalam diri kita? Jangan mengatakan aku loh satu hari baca 10 pasal. Keren. Tapi tidak satu pun firman itu tumbuh, berakar di dalam hidup saudara. Sehingga waktu ada badai, gelombang datang, saudara mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau? Firman itu saudara adalah kekuatan kita. Makanya di dalam Roma 8:28 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau saudara tahu firman itu dan saudara mencerna, menghidupi dan menghidupkan firman dalam hidup saudara, waktu saudara menghadapi badai, saudara mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau firman itu tidak pernah tumbuh dan ada, saudara, tidak pernah berakar, saudara tidak mampu loh menghadapi hidup ini. Ada badai sedikit, marah sama Tuhan. Ada masalah sedikit, nggak terima sama Tuhan. Maunya yang enak-enak. Halo. Hamba-hamba Tuhan hari-hari ini harus menceritakan, menyampaikan tentang firman yang lebih keras. Karena ini saat ini kita berada di ujung, ya, di penghujung akhir zaman. Saudara kalau tidak berhati-hati, saya tidak bisa berkata sesuatu yang baik loh saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Firman Tuhan sudah katakan jauh melebihi daripada keadaan hari ini. Tuhan sudah berfirman dalam firman-Nya, sudah berkata bahwa hari-hari akhir adalah hari-hari yang jahat. Bukan Tuhan mengatakan hari akhir itu hari yang menyenangkan. No. Saudara ada di negara yang luar biasa ini. Saudara bisa menikmati ibadah seperti ini di luar sana. Tidak semudah saudara dan saya ibadah. Makanya jangan saudara ini bolos ibadah. Cari Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan diberikan kepada saudara, ditambahkan bagi saudara dan saya. Tapi kalau saudara ibadah males, doa males, komsel males, dagingnya yang digemukin, ya, rohnya yang tiap hari ditekan, tidak diberi makanan. Hidup saudara adalah hidup yang penuh apa? Duka cita saudara. Persiapkan hari-hari ini untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Lalukan segala kedagingan kita. Maunya yang enak-enak lalukan. Tapi masuki rancangan Tuhan. Masuki apa yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Jalani saudara. Tidak perlu takut. Waduh, sudah berusia sekian aku, tidak mungkin dong bisa melayani saudara. Melayani itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Di masa muda kalau disuruh melayani, nanti aja kalau sudah tua. Di saat tua, sudah tidak mungkin. Manusia itu sulit ya saudara, betul nggak? Tapi di sini nggak ada. Di sini ada orang-orang yang setia, greget sama Tuhan, bukan greget no. Kalau greget no itu banyak saudara, datang kepada Tuhan pada saat butuh. Cari Tuhan pada saat butuh, pada saat enaknya, senang, duitnya banyak, cari Tuhan. Oh tidak saudara, itu saudara yang Tuhan gak suka. Cari dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Loh, enak loh bila Tuhan. Enak gak? Ada janji Tuhan yang pasti digenapi. Tapi saya tidak pernah tahu
janji saudara kepada Tuhan digenepin enggak? Tuhan, nanti kalau aku sudah dapat duit, Tuhan aku mau memberikan buat Tuhan perpuluhan. Begitu berkatnya nyampe jedok, ngomong gini, Tuhan ternyata tak hitung-hitung, enggak cukup Tuhan. Halo, saya tidak berbicara tentang perpuluhan saudara, tetapi hak Tuhan itu harus saudara kembalikan. Saudara hari ini bisa makannya enak, sate kambing 10, gulai 1 mangkok, pulang stroke, nyalain Tuhan. Tapi kalau waktu makan enak, ingat Tuhan, doanya cepat seperti kereta api yang super duper cepat. Terima kasih Tuhan, berkatmu dalam nama Yesus, amin. Loh, mangan enak saudara, waktu stroke ngomong gini, Tuhan, aku ini salahnya apa Tuhan? Bukankah aku mencintai Engkau, pret? Betul enggak? Bukankah hidupku untuk Engkau, pret? Jujur saudara, saya katakan jujur. Betul enggak? Kalau menikmati berkat Tuhan, lupa dengan Tuhan. Kalau mengalami masalah satu hari, berdoanya seperti minum obat, pagi, siang, sore, malam. Betul enggak? Cari Tuhan. Nanti Bu, cari Tuhan itu gampang. Yang penting aku bekerja Bu. Kalau aku nggak bekerja, aku nggak bisa hidup seperti ini. Ya. Karena Tuhan katakan, kalau engkau nggak kerja, jangan makan. Tetapi kamu harus memberikan dulu waktumu buat Tuhan. Bawa Tuhan dalam setiap langkahmu. Itu firman saudara. Aku nanti berbisnis di kota ini. Aku akan berdagang. Aku memiliki keuntungan. Nanti aku begini begitu. Saudara lupa pada sumbernya. Maka itu hiduplah terus melekat kepada Tuhan, dekat sama Tuhan seperti kau dekat dengan pasangan hidupmu, dengan pacarmu. Kalau pasangan hidup saudara 5 tahun, 6 tahun sudah beda. Kalau dulu cintanya 100%, dengan berjalannya waktu, dengan anak 1, anak 2, 5 tahun masih yang, kalau sudah 10 tahun, kamu itu loh, kok enggak seperti yang aku pikirkan dulu. Aku masih seperti yang dulu. Pasanganmu nyanyinya begitu. Menunggumu, kapan ditunggu, ngapain? Ya toh? Mari saudara belajar. Hidup ini cuma sekali. Betul apa salah? Kalau 2 kali, mari mati hidup lagi saudara. Kayak Tuhan Yesus, mati 3 hari bangkit saudara. Begitu kan? Enggak saudara. Maka itu jangan pernah saudara dan saya jauh daripada apa saudara? Tuhan. Jangan pernah saudara merasa saudara dimampu, saudara mampu. Begitu masalah, ampun. Setiap orang datang ke tempat saya itu cuma satu masalahnya. Cari apa? Tuhan. Nah saya ngomong, nah memang selama ini tidak ketemu Tuhan. Ke gereja kan? Oh ke gereja Bu. Oh saya ini rajin Bu. Omsel. Nanti apa datang. Saya ini pelayanan Bu. Terus? Tapi kok nggak ketemu Tuhan? Nah Tuhan ini di. Saudara yang tidak ketemu Tuhan, apa Tuhan tidak mau nemui saudara? Halo? Kebanyakan saudara tidak mau ketemu Tuhan. Yang penting pelayanan beres sudah pulang. Kalau ibadah, tugas gitu, dan cepet pokoknya udah mari, udah mulai. Dan cepet pokoknya kalau sudah selesai aku tak makan. Betul nggak? Betul nggak saudara? Yang dipikir itu bukan kerajaan, bukan yang di atas, tapi kedagingan saudara dan saya. Wis tak kenceng nih saudara. Gereja itu tidak boleh suam-suam kuku.
Gereja itu adalah saudara dan saya. Suam-suamku itu apa? Ya ke gereja saudara, ibadah. Tapi sedikit pun tidak ketemu Tuhan. Mau nonton ya nonton, mau pergi ya pergi. Ada tugas, aku dijemput temanku. Wah repot saudara. Di sini nggak ada. Besok ibadah, waduh besok nggak bisa aku besok ada meeting. Keren saudara. Lupa kepada sumber yang memberkati saudara dan saya. Maka itu Tuhan berkata, hiduplah engkau dekat, melekat kepada Tuhan. Ciri-cirinya apa orang dekat dengan Tuhan itu? Gampang saudara. Yang pertama, orang yang setia dan tidak bersungut-sungut. Amin. Teplek kancamu. Setia, kecok bersungut-sungut. Cing kuwenceng saudara, ben gak ngantuk. Ijane ngantuk saudara. Ya. Setia, gak bersungut-sungut. Contohnya di mana? Kita baca. Ayub 1 ayat 20 dan 22. Saya ambil sedikit-sedikit saudara ya. Orang yang setia dan tidak bersungut-sungut itu Ayub saudara. Ayub 1 20 sampai 22. Saya dibantu di LCD biar tulisannya gede. Ayub 1 20. Saya yang genep, saudara yang ganjil. Siap? Ayub 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. 21, 1, 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 22 kita bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Di sini ada perkataan Ayub marah dengan Tuhan, bersungut-sungut, nggak ada. Kalau baca firman Tuhan itu saudara ya, saya kasih contoh ya. Dalam kesemuanya itu, ojo di dalam kesemuanya itu Ayub tidak suwen bukan baca cepet aja. Tidak masuk di hatimu, di pikiranmu, tetapi satu kata per kata itu akan membawa saudara mengalami firman ini. Dikatakan, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Bu, kesuwen baca ibu. Satu pasal isok menisuk selesai. Tuhan tidak menuntut saudara satu hari 20 pasal. Satu pasal, kalau saudara mengerti, ada firman Tuhan, ada pujian ya, kecaplah dan lihatlah. Iya toh? Kecaplah itu bukan dikecap, dipaman terus dibuang. Kecaplah dan lihatlah. Kita mengecap firman itu perlahan, melihat kuasa di dalam firman itu. Maka waktu firman disampaikan, waktu firman dibaca, itu masuk dalam hati saudara. Gak perlu saudara sehari 20 pasal, tidak. Bukan berarti saya melarang saudara membaca 2 pasal. Enggak saudara. Saudara tahu kalau minum satu hari minum berapa? 2 liter. Apakah 2 liter digelogok langsung saudara? Saudara, nikmati. Firman itu dinikmati. Firman itu bisa menjadi kekuatan dan menjadikan tubuh kita itu sehat karena kita menikmati. Kita mengecap, melihat, menikmati, dan firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Orang yang setia itu
modelnya begini loh. Tidak bersungut-sungut menghadapi masalah. Penderitaan Ayub lebih besar kita atau Ayub? Ya, Ayub ini loh dikatakan dia hambaku yang saleh. Tuhan belum pernah loh ngomong sama hamba-hamba Tuhan yang lain, nabi-nabi yang lain, hambaku yang saleh. Karena pada saat itu, di musim itu, hanya Ayub satu-satunya hamba yang saleh. 10 anak meninggal. Satu hari hartanya habis ludes. Saudara, boro-boro semuanya habis. Saya pernah mengalami, tapi tidak seperti Ayub. Di tahun 2013-14 saya mengalami apa yang namanya Tuhan izinkan habis semua. Waktu saya habis mandi, saya keluar, saya ambil sisir, saya sisiran. Tuhan ngomong gini, "Nak, engkau seperti Ayub." Kaget saya, nangis saya. No, Tuhan, jangan Tuhan, jangan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, engkau seperti Ayub. Dan apa yang terjadi? Tuhan izinkan habis, saudara. Semua armada saya habis. Tabungan saya habis. Pegawai saya 10 habis. Saya sempat gak bisa makan. Tapi saya belum seperti Ayub. Meskipun saya dikejar debt collector karena harus apa? Membayar cicilan rumah yang belum saya bayar selama 6 bulan. Debt collector datang mau menyita rumah. Saya cuma ngomong begini, Tuhan, aku ini hambamu, aku ini utusanmu. Perintahkan aku kemana saja aku mau dan siap. Tapi kalau engkau izinkan kedua rumah kami diambil, apakah engkau izinkan kami tinggal di bawah kolong jembatan? Saya ngomong jujur dengan Tuhan, saya nggak mampu Tuhan, saya nangis. Habis, saudara. Debt collector setiap hari datang untuk menyita rumah. Bahkan sudah ditulis rumah dalam pengawasan bank. Nangis, nangis. Awalnya saya nggak terima. Awalnya saya mengatakan Tuhan ini jahat, Tuhan nggak adil. Karena saya tidak tahu bagaimana Ayub mempertahankan imannya. Dari hari ke hari, Tuhan mulai bawa saya untuk pengertian-pengertian yang Tuhan ajarkan secara pribadi. Saya ngomong, Tuhan, aku berpeluang. Aku memberikan kepada siapa yang membutuhkan. Aku melakukan semua itu. Kenapa ini semua terjadi? Tuhan bilang, engkau melihat hambaku Ayub. Dia gak pernah lu marah sama aku. Kamu cuma seberapa sih? Gak ada seujung kuku daripada Ayub. Kamu sudah seperti ini. 2016 saya bertobat. Saya mengatakan, jadilah seperti kehendakmu. Saudara dan saya itu ciptakan Tuhan. Tuhan gak punya rencana yang jahat dalam hidup saudara dan saya. Ayub pun diciptakan sama waktu saudara dan saya diciptakan. Dan Tuhan tidak pernah di dalam kamusnya dikatakan, Ayub, engkau diberkati, tahun sekian engkau akan menjadi orang yang miskin. Udah. Atau Evi, engkau hidup diberkati, tapi tahun sekian engkau akan jatuh, engkau akan miskin, engkau gak akan bisa makan. Tidak. Karena rancangan Tuhan apa, saudara? Kalau saudara baca firman di dalam Yeremia 29 seperti katakan dengan jelas bahwa rancangan tentang kita itu ada dalam tangan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan merancangkan, kamu nanti menjadi sakit loh ya, kamu nanti menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak. Loh, buktinya saya merasakan ini. Tuhan izinkan untuk mendidik saudara dan saya benar-benar hidup itu melekat kepada Tuhan.
benar-benar hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara bertobat dulu ya, karena hari-hari ini bukan hari yang baik. Kalau saudara tidak hidup melekat, saya tidak medeni, tidak nakut-nakutin, saudara tidak akan mampu. Ada berita BBM mati langka. Kemarin berita ada kegelapan 7 hari. Betul nggak saudara? Takut nggak? Adik saya sempat ngomong gini, kalau gelap pas kita ibadah piye Ji? Dalam nama Yesus, tenang, damai, sejahtera. Kelewat nggak? Halo? Ngalami padam? Enggak ya? Atau di sini yang padam? Sidoarjo nggak padam? Padam nggak? Enggak. Sekarang dikatakan bensin langka. Nanti nggak bisa beli bensin, bla bla bla, harga tinggi. Kita mendengar boleh, kita cerna, dan kita berkata, Tuhan, aku letakkan semua di dalam tanganmu, di bawah kakimu. Masalah-masalah ini, karena Kau Allah yang lebih tahu. Amin. Saudara, kalau bensin langka dan mahal, maaf kata lo ya, seorang hamba Tuhan yang seperti saya, setiap hari keliling gunakan bensin atau air? Bensin loh. Deg-degan gak? Secara daging ya. Tapi saya selalu ngomong begini, Tuhan, aku percaya Engkau akan memenuhi lumbung-lumbungku. Kalau memang BBM langka dan harga melonjak, aku percaya Engkau sanggup memberkati. Amin. Ojo jadi melo saudara, melo, sumpah, betul nggak? Lagi sumpah, sesek, stroke, apa saudara? Matek saudara. Belum waktunya BBM langka, saudara mati dhisik. Karena sumpah. Tidak saudara, kita tolak dalam nama Yesus. Tuhan Allah kita, Yesus Kristus namanya. Dia mati di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia akan tanggung segala kesusahan saudara. Amin. Ayo saudara, bangkitkan imanmu, bangkitkan semangatmu. Saya hamba Tuhan menggebu-gebu saudara. Saudara cuma gini, ayo semangat. Saya nggak nakut-nakutin, tapi ini kenyataan. Benar apa betul? Jangan kau seperti orang-orang yang tidak memiliki iman. Takut menghadapi kehidupan, takut besok gimana, khawatir apa yang udah dimakan minum pakai. Tidak perlu. Tuhan pasti menyediakan apa yang kita butuhkan. Iya kan? Burung di udara Tuhan pelihara kok. Lah saudara dan saya ini masuk kayak burung. Burungnya burung Raja Wali. Terbangnya tinggi menghadapi badai, orang takut. Lek burung emprit saudara, kena petir dikit, kelepek-kelepek. Saudara emprit apa Raja Wali? Raja Wali. Siapa yang ngomong Raja Wali? Dia emprit. Ada saudara. Saya mengatakan aku burung Raja Wali, tapi firman tidak pernah hidup dan menghidupi saudara. Ya, ini adalah salah satu contoh Ayub. Sepanjang masa, sepanjang hidupnya dia tidak pernah bersungut-sungut. Makanya Tuhan pulihkan 10 kali lipat. Betul nggak? Saudara dan saya tidak usah bersungut-sungut. Terima. Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, apapun yang aku alami, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Betul gak saudara? Miliki iman seperti itu, maka akan berlipat-lipat kali ganda Tuhan mengembalikan. Apa yang dicuri iblis, apa yang terhilang, Tuhan akan gantikan. Saya mengalami saudara, makanya Tuhan izinkan saya dari atas tiba-tiba gerodak kelunting saudara. Bukan gerodak brek, enggak, abon enggak, brek, kelunting saudara. Artinya kosong.
saya nggak bisa apa-apa. Untuk itu saudara, kita juga harus takut akan Tuhan. Di samping setia, ya, di samping setia dan tidak bersungut-sungut, hidup itu setia kepada Tuhan. Amin. Setia itu piye, Bu? Wes lah, kamu ini harus hidup melekat kepada pokok anggur yang benar. Tetap setia. Mengiring Tuhan tuh bayari mahal, tetap setia. Mengiring Tuhan tuh nggak gampang, tetap setia. Amin. Kalau saya menghitung hari saudara, saya menggembalakan nggak gampang saudara. Semakin bertambah jumlah jemaat saya, semakin saya harus memperkuat iman saya. Karena yang datang bermacam-macam. Mereka datang hanya satu yang tadi saya sebutkan, gak pernah alami Tuhan. Saya membawa mereka. Maaf saudara, di tempat saya ada beberapa dari Bani Kedar. Mereka yang tidak mengerti firman, dan itu lebih mudah ngajari daripada orang-orang yang disebut anak Tuhan. Anak Tuhan hidupnya itu apa saudara? Nyerutuki gembala. Gembala diseru tok. Tapi kalau orang-orang yang cinta Tuhan, mereka mengenal Tuhan secara pribadi dan mengalami ketemu dengan Tuhan, dituturi itu gampang. Ya, kita akan baca di dalam Mazmur 25 ayat 14. Saya bacakan buat saudara. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan banyak ngomong, Tuhan banyak cerita. Pada saat saya berdoa, Tuhan ngomong, nak, nanti terjadi begini, nak, doakan kotak ini, nak, kamu harus masuk dalam hadiratku. Tuhan ngomong, dan itu terjadi loh saudara. Tuhan itu memiliki kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan itu seperti papa. Makanya saya kalau berdoa, saya selalu mengatakan, Pak, thank you ya, hari ini loh Pak, dari pagi sampai malam menjelang tidur, Pak, thank you, Engkau menyertai, bahkan memberkati. Itu saya perkatakan setiap hari. Saya menjelang tidur, saya mulai masuk di dalam back cover saya udah ngomong gini, Pak, thank you ya, sebentar lagi aku istirahat loh Pak, sertai aku ya Pak, thank you loh buat hari ini. Saya cerita, mulai pagi bangun tidur, saya berangkat kemana, saya pelayanan kemana, saya cerita. Saya tutup dengan ucapan syukur, thank you Tuhan, kau memberkati aku senantiasa. Itu yang Tuhan ngomong, inilah anak yang kukasihi. Amin. Ini saudara, bergaul karib dengan Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 7, dalam Mazmur 34 ayat 7 dikatakan demikian, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Loh, ada sebuah janji, ada sebuah garansi Tuhan bagi saudara dan saya, anak-anak Tuhan. Malaikat itu berkeliling di sekitar kita. Pada saat kita mengalami sesuatu, Dia mengatakan, no, jangan kau ke sana, jangan kau lakukan ini. Saudara dan saya merespon, oh iya, makasih ya Roh Kudus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kalau dia ngomongin jangan ke sana, loh ngawur ya. Justru di sana itu aku bisa mendapatkan keuntungan. Justru aku melewati ini, aku akan ketemu jodohku terus naik. Gak bisa saudara. Makanya bergaul karib dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam,
memberikan apa? Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan akan diluputkan. Diluputkan banyak hal, saudara. Mungkin teman saudara yang sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik, pada saat Tuhan ada di dalam saudara dan saudara di dalam dia, maka Tuhan akan meluputkan. Mereka akan memberikan, menjebak apapun, Tuhan akan luputkan. Karena kita ini takut akan Tuhan, memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Amin. Mau? Siap? Bayar mahal loh. Duduk diam dan berdoa. Siap saudara berdoa? Duduk diam dan berdoa, siap? Saudara mau melekat kepada Tuhan? Ayo saudara, saya cuma mengingatkan saudara bahwa hidup ini pilihan dan perjuangan. Saudara memilih, maka saudara memperjuangkan. Amin. Rumah tangga. Dulu saudara memilih pasangan hidupmu. Betul nggak? Apa dipaksa-paksa untuk menikah dengan pasanganmu hari ini? Sudah bukan zamannya Siti Nurbaya. Pilihan sendiri apa orang tua? Yang pilihan sendiri angkat tanganmu. Pilihan orang tua? Tidak ono. Maka nilai milih sing hati-hati. Jangan lihat cantiknya tok. Cantik itu ada masanya. Lek wis kadaluwarsa tetep imut. Ya, ada masa kadaluwarsanya. Cantik dulu. Sekarang meletot kabeh, Bu. Terus ya kok diganti, Bu. Boleh, enggak apa-apa, ganti aja. Oplas. Lu bukan, Bu, terus dicerahin, Bu. Lu jangan, langkai dulu mayatnya. Lu lah bisa enak sih. Nggak bisa, saudara. Lakukan bagian saudara dengan benar, karena Tuhan adalah Allah yang benar. Amin. Siap ya mengikut Tuhan? Siap takut akan Tuhan? Kalau saudara ngomong aku siap, tak kasih firman lagi saudara. Yang ketiga, ciri-ciri orang hidup dekat dengan Tuhan itu apa? Hidupnya di dalam kebenaran, di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Ngomong, hidup dalam jalurnya Tuhan. Tebrakin kancamu. Ayo bangun. Semangat. Ya hidup dalam jalurnya Tuhan. Di mana firman Tuhan itu? Kolose 2 ayat 6 dan 7. Ini firman yang gampang-gampang saudara, tapi abot dilakukan. Firman yang saya sampaikan ini ada firman yang gampang sebagai ayat emas, tapi kok ya nggak bisa masuk di dalam pikiran, dalam hati ya. Kita baca yuk. Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6 demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara dan saya dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, pewaris kerajaan surga. Saudara dan saya tempatnya adalah di surga mulia, di ruang Maha Kudus, jangan di pelataran akeh nyamuk. Ya kayak saya ilustrasi. Jemaat saya dulu ngomong begini, Bu Evi, enak enggak? Enak mana? Di pelataran sama di ruang Maha Kudus. Saya ngomong, ya enak di ruang Maha Kudus. Loh kenapa? Loh jangan di pelataran, di kemah-kemah, ngapain? Ya tetap sama surga. Loh iya, mau tak kamu di surga tapi di pelataran, di tenda-tenda? Jangan dong, di ruang Maha Kudus.
Dan apa yang terjadi saudara? Beberapa hari kemudian dia dipanggil Tuhan dalam kondisi di pagi hari jam 5, waktu dia berdoa renungan, dia membaca firman, dia berdoa, dan itu Tuhan panggil. Berarti di ruang mana? Ruang mana? Aja ragu-ragu saudara. Ruang mana? Saya percaya itu. Saya percaya. Karena dia sudah tanya dengan saya, enak mana? Ruang Maha Kudus sama pelataran. Berarti dia benar-benar mau masuk di dalam ruang Maha Kudus. Makanya dia mulai rajin, dia mulai berdoa. Dan orang ini memang setiap pagi adalah doa pagi, pujian penyembahan. Dan pada saat dia memuji Tuhan, membaca firman, dan firman itu di depannya dia meninggal. Duduk dengan senyum, saudara. Artinya Tuhan ngomong lebih, saya daripada kakek dosa, ayo balik, ayo mulai. Mau gitu saudara? Halo, siapa yang siap? Oh jangan nih, gembala dulu nih. Ya. Siap dalam arti apa? Hati kita ada ruangan yang khusus buat Tuhan. Kita siap terima Tuhan, siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan siap pada saat Tuhan panggil kita ada bersama dengan Dia. Amin. Hendaklah apa tadi saudara? Kita berada di dalam jalurnya Tuhan. Ojo neko-neko saudara. Jadi orang itu jo angel temen tuturane, angel temen tuturane. Lek wis angel temen tuturane, pendeta yang ngomong sampai berbusa-busa ora didengar. Tapi di sini nggak ada. Ya, di sini adalah hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Diomongi gembalanya manut, disuruh ini manut. Amin. Wah, nggak sepenuh hati di sini. Manut nggak sama gembalanya? Boro-boro bu, ada kesenggol didik, ngamuk-ngamuk, meco diwalik barang loh. Di sini enggak, saya terlalu percaya. Anak-anak Tuhan yang penuh kasih, ya. Dan yang terakhir saudara, tadi sudah dikatakan ya, hidup dalam jalurnya Tuhan itu piye, melakukan kehendak Tuhan, oke? Sehingga apa? Ada ucapan syukur. Dan yang keempat, ini yang terakhir saudara. Yang terakhir itu paling enak pokoknya. Ini jam berapa ya saya ya? Sampai jam berapa hambanya? Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai? Adik saya ini pengen pulang. Ya. Yang keempat, ciri-ciri orang dekat dengan Tuhan adalah orang yang suka berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Amin. Suka berdoa, naik kepepet, akeh masalah, betul nggak? Luar biasa ya. Jujur itu tempatnya di surga, ya. Orang yang suka berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayatnya 164. Ayo saudara, dengar baik-baik firman Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang ada. Ini siapa? Daud. Dia memuji Tuhan sehari 7 kali. Saudara, sehari sekali aja itu tidak kepepet. Bu, saya itu sudah 4 kali bu 1 hari. Bu, keren dong. Iya bu. Makan pagi, berdoa bu. Yes. Makan siang, aku yo berdoa bu. Makan malam, berdoa bu. Sudah berapa bu? 3 kali. 1 kali, lek aku kepepet bu banyak masalah, aku berdoa berseru-seru. Terus noy. Ini loh, pemazmur mengatakan 7 kali sehari. Aku apa saudara yang dikatakan? Memuji-muji Tuhan. Artinya apa? Ketemu Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Loh lah 7 kali pula gak kerja. Loh ya harus tahu dong caranya. Benar?
saudara masak. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Makannya tempe, rasanya stik tempe. Ya. Masak nasi goreng, suami datang, Pak makan ya. Wih, rasanya apa? Wih, enak mah, karena aku membuat dengan apa? Rasa cintaku padamu. Keren saudara. Amin. Ojo pas masak, babano, pedes pisan, ben kapok. Di sini nggak ada ya. Begitu suami pulang, ayo dong makan. Sewengi makan. Lu kok pedes? Syukur. Lu besok uang belanjanya dikurangi saudara. Ya, ayo. Dalam segala waktu saudara bisa di mobil, di sepeda motor. Haleluya, haleluya. Ajak turun. Haleluya 12 kali seliut. Lu kenapa? Dalam roh bablas. Haleluya, haleluya. Belum juga saudara. Di segala waktu saudara dan saya bisa ketemu dengan Tuhan. Amin. Sehari 7 kali lebih. Saudara mandi, ku bersyukur Tuhan. Waduh, orang karena ada Tuhan. Loh itu saudara, berapa kali saudara bisa ketemu Tuhan, memuji-muji Tuhan. Tuhan itu bukan Allah yang kaku. Saudara duduk diam berdoa, tidak ada waktunya saudara duduk diam. Di setiap waktu saudara mengucap syukur. Amin. Dan Mazmur 1 ayat 2 dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara mau melakukan sesuatu, perkatakan, Tuhan, apakah aku harus melakukan hal ini? Bukankah firman-Mu berkata, janganlah hendak engkau serupa dengan dunia ini. Diingatkan Tuhan. Karena saudara dan saya merenungkan firman. Amin. Mau marah, Tuhan ngomong, orang yang marah itu bodoh. Betul gak? Betul? Yang suka ngamuk, suka marah itu orang yang bodoh, orang yang bebal, orang yang gak bisa menerima kehadiran Tuhan. Loh, Tuhan aja boleh marah loh Bu. Pernah marah loh Bu. Loh, iya. Tapi contohnya gimana Tuhan marahnya? Karena bait Allah dipakai sebagai tempat apa saudara? Sarang penyamun, Tuhan bilang. Saudara marah boleh, asal tepat. Kayak main keyboard, pemain yang aneh. Wah, kurang-kurang, boleh gak Kiki marah? Marah dong. Besok jangan lagi main ya. Saya pernah ngalamin, jangan bawa lagi ke sini. Oh, saya ngomong siap. Karena dia marah di hal yang benar. Emang ini, tadi sudah saya nego gak boleh saudara. Biar kayak nong maksudku. Ya, itu. Ya, marah di tempatnya. Ojo dikit-dikit ngamuk, sambelnya gak enak ngamuk, baju gak disetrika ngomel. Di sini gak ada. Wes tak kasih aja yang terakhir ya. Di dalam Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayatnya 97. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Bukan cuma siang dan malam, sepanjang hari. Nah ini PR buat saudara dan saya. Sepanjang hari. Apa Bu ceritanya merenungkan sepanjang hari Bu? Lu dulu merenungkan pacarnya sepanjang hari bisa kok, betul nggak? Wah begini nih ngapain ya dia ya? Betul nggak kan dulu? Halo yang baru-baru menikah, dulunya kan begitu kan ya?
Sedang apa dia ya? Ini jamnya makan loh. Wis makan kok belum? Betul nggak? Sepanjang hari nggak? Enggak. Oh dosa teman-teman. Marah ke pasanganmu. Ya, mesti memikirkan apa ya yang dilakukan hari ini ya. Sedang apa dia ya? Terus telepon, ya sudah makan. Aku kangen loh ya. Terus noy. Aku makan loh, lihat wajah. Di meja lihat engkau. Aku makan di piringku lihat wajahmu melon pisan. Ya, ayo saudara. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan hidup dekat melekat kepada Tuhan. Amin. Saya teruskan sampai jam 12. Siap? Terima kasih. Saya udah pemain musik aja deh. Sama WL-nya. Saudara harus bersuka cita ya menghadapi kehidupan ini. Ayo kita akan pujikan pujian yang sukacita. Saudara, nanti setelah ibadah saya akan berdoa buat saudara, atau saudara yang mau didoakan silakan maju ke depan. Saya akan doakan. Ya, kita undang pemain musik kecil kita. Wah, luar biasa. Nanti masuk di YouTube saya dia. Ya, nanti ada 1000 subscribe-nya. Luar biasa. Ya, luar biasa. Ayo pujikan satu pujian sukacita. 1, 2, 3 ya. Ayo. Ya, saudara, pujian ini membawa saudara dan saya selalu ingat kepada Tuhan. Ada sukacita sehingga saudara tidak menghadapi masalah hidup